個一個僕は魔王族のアブダビ。おはようございます。Konnichiwa, konbanwa, ore wa rokudoren. Masih berkelana di dunia yang misterius ini, Sentai Retto, Isekai de Bouken Shani Naru. Di sana saya bertemu dengan si penyihir agung Yudora Arvon dan Asagaki Togo, Kizuna Retto, member Sentai merah dari Banso Sentai, Kizuna 5. Red yang terdesak kabur dengan bantuan warga yang memberontak ingin membebaskan kota Akalina seperti dulu. Dan setelah berunding, Red dan Loji harus bekerja sama. Tapi sesuatu terjadi di antara mereka dan Loji mengambil Banso Plate milik Red. Untungnya masalah mereka selesai dan berhasil menang dari Lowlugard. Tapi sekarang dia menjadi Meteor Madara. BTW saya belum pulang, jadi yang lagi bahas Digimon di real world itu cloningan saya. Saya akan lanjutkan petualangannya, jadi jangan lupa like dan subscribe ya. So, langsung aja deh masuk ke cerita episode kali ini. Selamat menyaksikan. Bertemu keturunan iblis di Isekai. Cerita berawal dengan scene Red yang bersiap-siap bersama dengan partinya. Tentu saja satu-satunya cara adalah melawan dengan robot, yang mana ini hal normal bagi Red, tapi enggak untuk warga lokalan ya. Majulah Kizuna Bisto membentuk Banso Gatai jadi maksimum Kizuna Kaisa. Dengan ini Loji di dalam juga teman-teman. Artinya walaupun sendiri juga dia udah merasakan ikatan dengan Red. Langsung aja deh tanpa berbasa-basi lagi mereka mendorong si Meteor Madara itu keluar angkasa supaya bisa teriak Luceta. Itu mah force. Sementara warga lokalan fokus ke mereka yang terbang ke langit. Ghidorah dan yang lain cuma mengagumi pemandangan luar angkasa tuh kayak orang baru kenal luar angkasa gitu ya. Karena kebetulan di sini belum ditemukan roket dan ilmu astronomi, langsung saja Red summon Great Bandsword-nya untuk mengakhiri si Meteor Madara ini. Dengan Loji dikasih kendali untuk pedangnya. Meskipun Loji nggak mau, tapi dia lakuin untuk nunjukin terima kasihnya. Udah dikasih lihat pemandangan menakjubkan ini. Ya, udah kayak bocil liburan naik mobil gitu. Langsung hisat. Budai, Kizuna Rush. Lalu terciptalah ledakan besar di angkasa. Singkat cerita, kota kembali dan ya jadi damai lagi. Lalu si Lowlugard dibawa balik ke bumi, entah gimana caranya, harusnya udah mati di angkasa. Kudunya dibiarin kena shadow ban aja di angkasa, ya kan, biar hilang satu elit global. Gelap. Wargreymon bilang cara lepasin benihnya itu dengan ngewastetkan si inangnya itu atau dicabut langsung. Nah kan, harusnya dibiarin aja di angkasa. Tuh lihat, malah cosplay Nube yang tangannya lagi ngamuk ya. Kemudian si Wargreymon keluarin mantra istimewanya dia. Keluarlah serigala pemakan segala, Frikolakas. Nama doang Wargreymon yang disumon Garurumon, anjing. Kemudian langsung aja si Lowlugard dicaploknya, terus dimutain lagi dalam keadaan benih mananya terlepas. Dan langsung saja si Garurumon ini diunyel-unyel sama Red dan Ghidorah ya teman-teman. Loji kesel ngeliatnya, tapi ditengahin sama si Wargreymon ini dengan satu kalimat, yaitu boleh kok dia elus juga. Malah ngaku dia lebih suka dielus Wargreymon. Bayangin lagi dielus kena cakar besi anjing, mati lah, kena headshot. Dan ternyata si Garurumon ini cuma bisa ngambil benih mana doang karena terlahir dari kehendak si Tuan Putri yang murni ini. Dan dia nggak punya daya serang yang besar, setara sama guguk biasa lah ya. Badannya doang gede anjing. Ya emang guguk sih, nggak salah dibilang anjing gitu kan. Dan kekuatan ini dirahasiakan sebenarnya karena jadi ancaman buat yang nyebar benihnya. Dan malah si Red ini ikutan cerita juga, dia ikut rahasiain identitasnya dulu. Malah recap cok. Seenggaknya identitasnya berhasil dirahasiain dari publik selama seminggu. Gitu doang dibanggain anjing. Dan datanglah sesosok makhluk aneh yang ngintip tapi suaranya doang. Dan terbukalah portal dari Hueco Mundo. Buset, ini dari Bleach ya musuhnya teman-teman. Portal Hueco Mundo anjing.
mengeluarkan sesosok Jokermon di sana. Ngaku iblis kerajaan bernama Abu Dhabi. Ini kayak nama apaan ya? Ya, dia adalah bagian dari anak-anak Ratu Iblis yang disegel 1000 tahun yang lalu. Dari Red, dia keluarin analogi bahwasanya para iblis kerajaan ini layaknya organisasi penjahat di dunia ini yang mencoba membangkitkan si ratu. Wah, tokusatsu banget ya guys. Kayak di Kyoryuger, mereka pengen bangkitin si Debos kan pakai ngumpulin emosi-emosi. Itu ada 3 emosi yang kudu dikumpulin buat bangkitinnya gitu kan. Dan ternyata yang menyebar benih mana ini adalah para iblis kerajaan. Loh, terus soal Xiaoha dukung penyebaran benih mana itu gimana, Cok? Ah, sudahlah. Dan ternyata dengan menyebarnya benih itu, inangnya yang berevolusi akan membuat dunia penuh dengan mana negatif, membangkitkan si Ratu Iblis dari segelnya. Lalu mendengar itu, Red pun kembali beraksi dengan roll call yang berbeda. Ya, seperti itu. Mendadak si Joker ini ngeluarin Crocora 10 Bring yang berasal dari para pasukan pemberontak yang ingin menyelamatkan kota ini dan isinya. Dimanfaatkanlah oleh si Joker ini. Pada ngamuk jadi Croco yang bosan keluarnya holo mulu. Tapi sayangnya bukan anggota Execution, akibatnya nggak kenal sama Ginjo. Red bertarung sengit dan Loji menolak membantu. Di sini tumben banget dimarahin Wargreymon yang biasanya kalem ya. Sampai Loji pun jiper dan bantuin si Red. Sayangnya si sirkuit balap Abu Dhabi ini terlalu kuat. Dan Ghidorah cukup kuat buat nge-solo para Croco yang datang ini dengan sihir ulti Valirnya. Dan Garurumon dikeluarin untuk mencaplok semua Croco tadi satu-satu, tapi berefek juga ke Wargreymon karena kebanyakan nelan mana mereka. Makanya cocok kalau bawa pedang suci penyerap mana ya teman-teman. Tapi untuk sekarang mereka harus fokus dengan musuh ya teman-teman. Terlebih lagi kerja sama Bobrok, Red, dan Loji itu layaknya Goku dan Vegeta teman-teman. Si Joker cuma membantu mereka jujur dengan hasad mereka. Tanpa dia pun cepat atau lambat hal seperti ini juga akan terjadi. Terus dibanding ini, ikatan dia dengan anak Ratu Iblis lainnya lebih baik dan murni, disatukan oleh keinginan bertemu kembali dengan Ratu Iblis. Lalu klaim Red dan yang lain pengen menghancurkannya. Dan tentu saja Red ke-trigger. Dan recap lagi, dimana musuh mereka juga punya ikatan yang tak tergantikan. Tapi kalau ikatan itu dipakai untuk menghancurkan ikatan orang lain ya, dia juga nggak akan ngebiarin. Dan keluarlah Turbo Engine Formation Gamma. Jadi cincin pendorong kayak God Gundam sama pendorong tambahan pukulannya di tangan ya teman-teman. Banning Kizuna Punch Tabos Masuk. Udah hampir ngejar musuh tapi funnel dari tangan-tangan Joker ini meledak di depan komuknya Red sama Loji ya teman-teman. Akan tetapi Red ini masih bisa bangun dan melihat si Joker ini hendak melakukan jurus 1000 tangan Hashirama. Iya mirip, sumpah mirip. Sambil nyindir penghuni dunia lain, jika mereka tetap hidup bisa bermasalah buat mereka. Tapi Loji mendorong Red dan kena tepukan Hashirama itu dengan alasan tubuhnya gerak sendiri kayak Sasuke pas pertama kali melindungi Naruto, padahal dia pengen balas budi gitu kan. Tidak mau mengakui. Ledakannya juga mengecil berkat pedang Loji menyerap mana. Di sini Red bertekad gak akan membiarkan siapapun mati lagi di hadapannya, sambil flashback si Silver jadi kakioin, maksudnya mati jadi donat teman-teman. Tidak mau ichi-ichi. Lalu semacam miasma hitam gelap bagai skin Brody muncul di tubuh Red ya teman-teman. Lalu meninju si Joker dan topengnya retak begitu saja, tanpa si Joker ini sempat menghindar ya. Dia bilang orang dari dunia lain punya kekuatan yang bikin mereka bisa power up dadakan. Seperti ini, power dan speednya si Red tuh mendadak naik gara-gara miasma ini. Lalu muncullah monster tentakel, padahal ini bukan di fix. Dan ternyata dia adalah si koruptor yang menunjukkan wajah aslinya, yaitu Xiaoha Snesnaya. Ngidam apa keluarganya anjing, pakai nama region terakhir di Teifat ya. Snesnaya. Ditambah dia roasting si Ghidorah dan kemudian tentunya Ghidorah agak sedikit jengkel di sini. Si Jokermon ini pun kabur, meninggalkan mereka semua di sana. Setelah itu Wargreymon pegangan sama pedangnya Loji yang lagi nangis untuk menyerap mana berlebih di tubuhnya. Ini si Loji nangis-nangis segala anjing. Para warga Akalina pun bertekad untuk membersihkan semua kacauan yang mereka buat dan kembalikan kota ini ke jalan kebenaran.
Sementara Red kepikiran ucapan si Jokermon yang tahu masalah kesatria dari dunia lain. Dan juga kisah dokumen di rumah Yudor mengatakan si pahlawan yang menyegel Ratu Iblis 1000 tahun lalu berasal dari dunia lain. Dan karena itu kemungkinan si Red juga bisa pulang meskipun gak ada catatan setelah pertarungan melawan Ratu Iblis itu membuktikan hal tersebut. Lalu si koruptor ini nyuruh mereka untuk melapor masalah ini ke ibu kota dan menyembuhkan warga Rimon yang overdosis mana, menyebabkan benihnya mengikatnya. Dan kemudian mereka pakai skill teleport untuk recall ke ibu kota kerajaan. Meskipun aslinya butuh 3 hari untuk sampai kalau pakai kendaraan atau jalan kaki ya teman-teman. Di Menara Sihir Kebanggaan Kota Avalos yang menjadi organisasi penelitian ilmu sihir satu-satunya. The one and only nih guys. Dan inilah tempat yang dulu disinggahin keluarganya Yudora. Entah apa yang akan mereka hadapi setelah ini. Dan episode selesai di sini. Review no Jikandes. Tidak santuy sekali teman-teman. Setelah aksi yang keren dan menghabisi bos pertama, tiba-tiba arah ceritanya berjalan begitu aja. Ketemu si keturunan Ratu Iblis yang menjadi organisasi penjahat, musuh utama di dunia ini. Lalu si Xiaoha yang kata Yudora menyalahgunakan posisinya dan jadi koruptor yang menyejahterakan bangsawan dengan diperkaya oleh aset negara. Kok kayak di suatu negeri yang damai ya. Jadi benernya gimana? Kok dia bantuin mereka? Apakah karena kebetulan masalah yang dihadapi itu sama? Masih sulit dipercaya juga sih. Dan juga apakah si pahlawan yang menyegel Ratu Iblis itu Silver? Apakah dia ke isekai setelah mati? Beda ya sama Red yang ke isekainya cuman kayak ke teleport begitu aja. Masih banyak misteri di dunia ini guys yang harus dipecahkan ya. Sayangnya kemungkinan ini anime cuma 12 episode dan nggak ngerangkap sampai manganya tamat ya teman-teman. Dan ini manganya juga masih ongoing katanya. Ya jadi itulah episode kelima dari Sentai Red to Isekai de Boukensha ni Naru. Silahkan komentar di bawah. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dari kata saya Rokulan undur diri. Rokulan Oscarway. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。